Eh, Kebangkitan properti ini di tahun 2023 ini yang kita harapkan. Ya. Tapi memang aplikasi untuk KPR, KPA ini mencapai 90% lebih. Ya. Dasarnya terjadi banyak rejection. Rejection hampir 30% sampai 40% pada waktu masyarakat melakukan aplikasi. Yang terjadi adalah BI checking yang kurang sesuai nih katanya, atau SLIK ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Sebelumnya ini banyak dari kartu kredit ya, kartu kredit mungkin kelupaan, nggak bayar annual fee-nya. Sekarang saat ini yang kita khawatirkan ini timbul dari pinjaman-pinjaman online nih. Nah, pinjaman online ini yang untuk karyawan ya, untuk kelas middle class ini lumayan banyak. Sehingga apa yang terjadi, perbankan ini melakukan rejection dan bahkan pending untuk supaya konsumen ini membereskan dulu pinjaman-pinjaman tersebut. Itu yang terjadi saat ini. Karena kita juga antisipasi untuk kebangkitan properti ini. Jadi kita harus expose ini supaya perbankan bisa syarat-syaratnya ini tidak dipersulit. Tidak dipersulit ya, Pak Arvin. Tidak dipersulit, ya. Oke, baik. Jadi kalau dulu ini sulit karena rejection-nya dari kartu kredit, sekarang ditambah lagi dengan pinjol. Kalau gitu saya ke Mas Akbar nih. Bagaimana nih Mas Akbar melihat fenomena banyak yang akhirnya kena rejection ya? Tadi cukup tinggi nih harga angkanya 30% hingga 40% ini kan angka yang tinggi begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini fenomena bahwa wah kita jadi sulit nih untuk mengajukan KPR karena pinjol ini, Mas Akbar? Ya, sebetulnya patut disayangkan ya, karena kita bisa lihat ini di sini gara-gara utang konsumtif saja yang sifatnya jangka pendek, kita jadi sulit memiliki aset yang bakal berguna untuk jangka panjang di sini. Tapi di satu sisi di sini kita bisa dapat pelajaran juga bahwasanya jangan pernah kita bermain-main dengan yang namanya utang gitu ya. Jadi ketika kita berutang kita harus tahu batasan maksimalnya seperti apa gitu ya, agar nanti ke depannya kita bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk hal yang kita butuhkan gitu. Jangan malah kita kebablasan di sini sih. Menurut saya sih dari itu sih, Mbak. Oke, baik. Nah, lantas kalau misalnya untuk data pinjol warga negara Indonesia saat ini, itu sebanyak apa sih, seperti apa sih, Mas Akbar? Mungkin saya akan menyoroti dulu ya, dari informasi terbaru itu kan ada 25 perusahaan P2P lending ya, atau penyelenggara pinjol yang saat ini itu sudah bakal diberikan sanksi oleh OJK ya, atau berada dalam pengawasan. Kenapa? Karena tingkat one prestasinya atau TWP 90-nya ya, atau kita bisa katakan seperti non-performing loans-nya itu di atas 5%. Sementara kalau kita lihat dari industri itu sendiri ya, dari statistik fintech lending OJK itu, dia rata-ratanya di 2,75% per Januari kemarin. Ini kan berarti kan sangat tinggi ya. Dan kalau kita compare di perbankan itu sendiri, NPL 2,44%. Ya, di sini kan ada indikasi bahwasanya banyak sekali masyarakat Indonesia yang memang tidak bayar cicilan pinjol itu sendiri. Dan itu efeknya ternyata bisa sampai ke pengajuan KPR. Ya, which is ini sangat tidak baik sih menurut saya sih. Baik, ini fenomena yang patut disayangkan ya Mas Akbar ya, karena dari hal yang kecil ternyata berpengaruh ke hal yang besar begitu ya. Kalau gitu saya ke Pak Arvin kembali ini Pak. Syarat-syarat yang, ini data juga syarat yang sulit ini Pak, yang sangat mempengaruhi penjualan dari rumah KPR sendiri selain tadi rejection kartu kredit ataupun dengan adanya pinjol, ini seperti apa sih Pak? Dan kalau kita melihat untuk tren di semester 1 2023 ini kira-kira ke arah mana ini Pak? Iya, kita mengharapkan kebangkitan ekonomi ini sejalan dengan penjualan-penjualan di properti, karena properti ini ada sinergi dengan 170 industri lainnya. Jadi kita mengharapkan adanya relaksasi dari perbankan terhadap konsumen-konsumen yang ingin membeli rumah ya, untuk end user ini. Ya, kita tidak mengharapkan banyaknya rejection ya, atau cancellation terhadap SLIK yang kurang bagus saat ini terhadap para konsumen. Apalagi ini kan dalam tahap recovery ya, untuk ekonomi.
Baik, Pak Arvin, tapi kalau kita bicara soal itu ya, contohnya seperti apa sih Pak? Apakah sudah ada contoh nih yang akhirnya kena BI checking begitu? Iya, dari aplikasi-aplikasi yang kita masukkan ya, dari teman-teman developer juga, itu sekitar 30% sampai 40% itu rejection-nya sampai sedemikian besar. Itu ya. karena pinjol? Nggak semuanya pinjol, cuman sebagian besar seperti itu. Sebagian besarnya Ya. tetap karena pinjol begitu ya. Tapi kalau misalnya tren di semester pertama tahun 2023 ini arahnya ke arah yang positif atau seperti apa? Bagi kami untuk lender residensial arahnya masih positif, ya masih baik ya, setara dengan ekspektasi kita semua. Nah ini kalau kita bicara soal pinjol sebenarnya hal yang menarik ya Pak Arvin, Mas Akbar, karena sekarang ini kayaknya banyak sekali anak muda yang menggunakan ya banyak sekali fintech itu begitu ya, pinjol-pinjol itu. Nah, saya jadi penasaran kalau untuk KPR rejection itu tadi yang Pak Arvin bilang begitu ya, usianya ini rata-rata berapa? Apakah yang usianya masih muda atau yang sudah lumayan tua begitu? Bervariasi ya, karena kita ini punya program-program untuk milenial, kemudian ada untuk employee yang middle age. Ya, jadi memang untuk pinjol ini tidak hanya digandrungi oleh milenial, tapi juga banyak oleh karyawan-karyawan yang untuk middle age ini. Ya, jadi ya cukup lumayan lah besarnya ya, kalau menurut kami ya. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Akbar nih, Mas Akbar. Dari mekanisme BI checking ini memang terdata masyarakat yang memiliki masalah pada pembayaran pinjol, namun pihak perbankan di satu sisi ini tidak bisa melakukan cross check juga nih, Mas Akbar, ke pemberi pinjol karena perusahaan pinjol bukan dari perbankan. Nah ini bagaimana Anda menilai hal ini, Mas Akbar? Nah ini cukup menarik sebetulnya ya kalau kita saksikan kok susah di tracking gitu di situ. Padahal kalau kita bisa lihat sekarang ada data-data di Slick OJK itu ya, data mengenai nasabah itu sendiri ya, dari profilnya dia, data diri, data isi data agunan yang dia bisa jaminkan, lalu data cicilan dan riwayat kredit macet bila ada, itu kan merupakan data-data yang kasarnya itu dipertukarkan gitu ya. Nah logikanya kan pasti itu bisa diakses oleh yang namanya perbankan pastinya di situ ya. Dan memang di sini justru malah kita bisa tarik pelajarannya kalau memang kita punya pinjaman gitu ya. Ya sebaiknya kita sendiri tahu berapa jumlahnya gitu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu ya, dan ternyata kita mungkin sudah masuk daftar hitam dan lain sebagainya, malah bisa fatal ke depannya di situ ya. Jadi itu sih mungkin yang bisa saya nilai sih dari sini ya. Dan sebetulnya kalau bisa dibilang ya, sorry tadi menurut saya BIK ya, anggota BIK ya, Biro Informasi Kredit ya. Nah dia tuh kan akan menyetor data-data itu setiap bulannya ke OJK ya, dan itu yang menjadi yang diintegrasikan ke dalam Slick OJK itu sendiri.